Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana semuanya, apakah sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih dapat melaksanakan pelajaran seperti biasanya. Ibu lihat semuanya hadir ya. Iya, Bu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Ibu harap dengan mempelajari pembahasan hari ini tentang momentum dan impuls, kalian dapat menjelaskan tentang konsep momentum dan impuls, menganalisis contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep momentum dan impuls, dan mengetahui hubungan momentum dan impuls. Sebelum Ibu menerangkan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang momentum dan impuls? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Ririn. Nama Ririn Ariska. Yang saya ketahui, momentum adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak, dan impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja, Bu. Ya, bagus Ririn. Yang lain apakah ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu, Ya, silakan Tri. izin menjawab. Momentum dalam fisika adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Secara matematis, rumusnya adalah sebagai berikut. E sama dengan M kali V. Impuls adalah hasil kali gaya impulsif rata-rata dari selang waktu singkat selama gaya impulsif bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls R. Secara matematis, impuls dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan F kali delta T. Sudah, Bu. Ya, terima kasih kepada Ririn dan Tri yang sudah membantu Ibu untuk menjelaskan. Pernyataan dari Ririn dan Tri sudah benar. Di sini Ibu akan membahas kembali apa itu momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Besarnya momentum akan bergantung kepada massa dan kecepatan dari benda tersebut. Secara matematis, momentum dapat dituliskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum dengan satuannya kilogram meter per second, M merupakan massa benda dengan satuannya kilogram, dan V merupakan kecepatan benda dengan satuannya meter per second. Berdasarkan rumus tersebut, maka bisa diketahui bahwa momentum sebanding dengan kecepatan bendanya. Dengan demikian, arah momentum sama dengan arah kecepatannya. Selain itu, semakin besar kecepatan suatu benda akan semakin besar momentumnya. Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Secara matematis, impuls dapat dituliskan sebagai I sama dengan V dikali delta T, di mana I merupakan impuls, Newton per second, V merupakan gaya satuannya Newton, dan delta T merupakan selang waktu dengan satuannya adalah second. Momentum dan impuls memiliki hubungan satu sama lain. Peristiwa momentum selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari pada arus listrik berikut. Ini setiap kendaraan memiliki momentum yang berbeda-beda tergantung ukuran dan kecepatan geraknya. Hukum kekekalan momentum linear yaitu apabila gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem adalah sama dengan 0, maka jumlah semua vektor momentum benda akan tetap konstan. Hukum kekekalan momentum pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda itu. Secara matematis, P1 ditambah P2 sama dengan Pi aksen 1 ditambah Pi aksen 2. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen 1 ditambah M2 dikali V aksen 2. Di mana P1 ditambah dan P2 merupakan momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, sedangkan P aksen 1 dan P aksen 2 merupakan momentum benda 1 dan 2 setelah tumbukan. V1 dan V2 merupakan kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan,
Sedangkan V aksen 1 dan V aksen 2 merupakan kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ialah tumbukan yang energi kinetiknya kekal. Tumbukan lenting sebagian ialah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Tumbukan tidak lenting sempurna terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Baik, dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, silakan. Apa hubungan momentum dan impuls, Bu? Baik, apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Hubungan antara impuls dan momentum dijelaskan pada teorema impuls momentum. Teorema impuls momentum ini menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Jawaban dari Umi sudah baik ya. Jadi hubungan momentum dan impuls pada sebuah benda yang masanya M mula-mula bergerak dengan kecepatan V0. Kemudian dalam selang waktu, kecepatan benda tersebut berubah menjadi V. Menurut hukum 2 Newton, jika benda menerima gaya yang searah dengan gerak benda, maka benda akan dipercepat. Selanjutnya, Ibu minta kalian perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Menurut kalian, mana yang merupakan contoh penerapan momentum dan mana yang merupakan penerapan impuls? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang gambar 1 merupakan contoh impuls, Bu. Mengapa Dian bisa menyebutkan bahwa gambar 1 merupakan contoh impuls? Sarung tinju yang dipakai oleh petinju termasuk penerapan impuls, Bu. Karena sarung tinju yang digunakan oleh petinju itu berfungsi untuk memperlancar bekerjanya gaya impuls. Ketika petinju memukul lawannya, maka pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lama. Nah, jika waktu kontak lebih lama, maka gaya impuls yang bekerja juga semakin kecil. Maka makin kecil gaya impuls yang bekerja, maka rasa sakit menjadi berkurang, Bu. Pernyataan Dian sudah benar ya. Tetapi lebih tepatnya, sarung tinju yang dipakai petinju merupakan contoh penerapan impuls yang fungsinya untuk memperlama bekerjanya gaya impuls ya. Bukan memperlancar bekerjanya gaya impuls. Ya sudah, baik. Siapa lagi nih yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Gambar kedua merupakan penerapan momentum, Bu. Karena pada bola bilar yang diarahkan ke arah bola target, maka bola yang diarahkan tersebut memiliki perubahan kecepatan. Nah, dengan adanya perubahan kecepatan itu, Bu, bola bilar tersebut memiliki momentum karena di peristiwa tersebut terjadi tumbukan. Hal ini karena adanya perpindahan momentum, Bu. Baik, sudah benar ya. Bola biliar tersebut dikatakan contoh penerapan momentum karena di dalamnya terjadi peristiwa perubahan momentum yang terjadi setelah tumbukan. Hal ini disebabkan adanya perpindahan momentum ya. Ibu rasa kalian sudah paham tentang contoh penerapan momentum dan impuls. Kalian juga bisa nih untuk mencari referensi lain mengenai materi yang kita bahas hari ini. Kali ini kita ke virtual lab. Ibu ingin kalian memahami dengan baik materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kita mulai percobaannya. Di sini Ibu akan memakai 2 buah benda dengan massa yang sama ya, yaitu 1,50 kg pada setiap percobaannya. Selanjutnya, ya ini percobaan tumbukan lenting sempurna ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan menggunakan percobaan tumbukan lenting sebagian ya. Ya, kita ubah dulu elastisitasnya agar menjadi tumbukan lenting sebagian ya. Bisa dilihat, ini merupakan tumbukan lenting sebagian anak-anak. Dan yang terakhir, tumbukan lenting
tidak sama sekali ya. Bisa diperhatikan. Ibu minta kalian identifikasi peristiwa berikut. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, lalu sebagian, dan tak lenting sama sekali. Apa perbedaan dari ketiga peristiwa tersebut? Izin menjawab. Ya, silakan. Pada peristiwa tersebut terjadi tumbuhan lenting sempurna. Hal ini karena pada percobaan tersebut energi kinetik sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan sama, Bu. Walaupun masa dua benda tersebut berbeda, tetapi energi kinetiknya tetap sama sebelum tumbukan maupun sesudah tumbukan. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Saya, Bu, ingin menjawab peristiwa tumbukan lenting sebagian. Pada peristiwa tersebut, terjadi tumbukan lenting sebagian karena energi sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan berbeda, Bu. Energi kinetik sebelum tumbukan akan lebih besar dibandingkan dengan energi kinetik tumbukan, Bu. Apakah ada yang ingin menjawab lagi? Bu, saya ingin menjawab, pada percobaan tumbukan tak lenting sama sekali, pada peristiwa tersebut tidak ada energi kinetik setelah tumbukan, sehingga membuat benda dalam keadaan menempel dan kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama, Bu. Jawaban kalian benar semua ya. Jadi Ibu ingin membahas lagi. Pernyataan dari Ririn sudah benar nih. Jadi pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan sama dan memiliki kecepatan yang sama jika masa benda tersebut sama besarnya. Begitu pula dengan jawaban Tri juga sudah benar. Tumbukan lenting sebagian memiliki energi kinetik berbeda sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Energi kinetik setelah tumbukan akan lebih kecil dibandingkan sebelum tumbukan. Dan yang terakhir, pernyataan dari Umi tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Benar kata Umi, tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak memiliki energi kinetik setelah tumbukan. Hal tersebut membuat benda dalam keadaan menempel sehingga benda tersebut dapat dianggap sebagai satu benda dan kedua benda bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, kita sudah mengetahui nih macam-macam tumbukan ya. Ibu ada permasalahan lagi. Apa sih yang akan terjadi jika bola jatuh bebas ke lantai dilihat dari penerapan hukum kekekalan momentum? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dian. Pada peristiwa tersebut terjadi tumbukan lenting sebagian, Bu, di mana tenaga kinetik setelah tumbukan lebih kecil daripada sebelum tumbukan. Keelastikan tumbukan tersebut diukur dari koefisien restitusinya dengan persamaan E sama dengan V aksen 2 min V aksen 1 per V2 min V1. Dan persamaan koefisien restitusinya setelah dilakukan penurunan terhadap persamaan gerak jatuh bebas adalah E sama dengan akar H2 per H1, Bu. Bagus, Dian. Apakah ada yang memiliki jawaban lain? Saya, Bu, peristiwa tersebut terjadi tumbukan lenting sebagian, Bu, karena energi kinetik yang terjadi pada bola tersebut setelah tumbukan lebih kecil dibandingkan sebelum tumbukan, Bu. Benar ya yang dikatakan Dian dan Indah bahwa pada peristiwa tersebut terjadi tumbukan lenting sebagian di mana energi kinetiknya sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan setelah tumbukan. Oh iya, minggu kemarin kan Ibu memberikan lembar kerja siswa praktikum menggunakan virtual lab tentang tumbukan. Nah, Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok yang ingin mempresentasikan dipersilakan. Kelompok saya, Bu, kelompok 1 dengan anggota saya sendiri, Indah Sinatias, Tri Lestari, dan Dian Permatahati, Bu. Ya, silakan. Setelah melakukan percobaan, kelompok kami memiliki tabel hasil percobaan sebagai berikut yang bisa dilihat lewat share screen-nya. Kemudian analisis hasil percobaan. Dari hasil percobaan dapat dilihat dengan menggunakan dua buah benda dengan massa benda yang pertama itu 0,5 kg dan massa benda yang kedua adalah 1,5 kg. Pada tumbukan lenting sempurna memiliki kecepatan benda 1 dan benda 2 sebelum tumbukan yaitu 1 meter per
sekon dan 0,5 meter per sekon. Lalu setelah tumbukan, kecepatan benda satu menjadi 1,25 meter per sekon dan kecepatan kedua 0,25 meter per sekon. Memiliki momentum sebelum tumbukan pada benda satu adalah 0,5 kg meter per sekon dan benda kedua 0,75 meter per sekon. Setelah tumbukan momentum yang terjadi pada benda satu 0,63 kg meter per sekon dan pada benda yang kedua adalah 0,38 kg meter per sekon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada tumbukan lenting sebagian memiliki kecepatan benda 1 meter per sekon dan benda 2 memiliki kecepatan 0,5 meter per sekon. Lalu setelah tumbukan, kecepatan benda 1 menjadi 0,69 meter per sekon. Dan benda 2 menjadi 0,05 meter per sekon. Memiliki momentum sebelum tumbukan pada benda 1 yaitu 0,5 kg meter per sekon dan pada benda 2 yaitu 0,75 kg meter per sekon. Setelah tumbukan menjadi momentum benda 1 0,34 kg meter per sekon dan momentum benda 2 0,09 kg meter per sekon. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, memiliki kecepatan sebelum tumbukan benda 1 yaitu 1 meter per sekon dan benda 2 yaitu 0,5 meter per sekon. Lalu setelah tumbukan, kecepatan benda 1 dan 2 memiliki kecepatan yang sama yaitu 0,13 meter per sekon. Memiliki momentum sebelum tumbukan pada benda 1 yaitu 0,5 kg meter per sekon dan pada benda 2 0,75 kg meter per sekon. Setelah tumbukan menjadi momentum benda 1 yaitu 0,06 kg meter per sekon dan benda 2 menjadi 0,19 kg meter per sekon. Kesimpulan. Dari analisis hasil percobaan dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Pada tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian, energi yang ada pada bola kedua akan ditransfer ke dalam bola ke-1 karena ia memiliki momentum yang lebih kecil, jadi kecepatan pada bola ke-1 akan lebih besar. Kedua, pada tumbukan tak lenting kecepatan setelah tumbukan pada kedua benda sama, jadi membuat dua benda tersebut akan menempel menjadi satu. Berbeda dengan tumbukan lenting sempurna dan tumbukan lenting sebagian, tumbukan tak lenting memiliki momentum setelah tumbukan akan lebih besar pada benda kedua dibandingkan pada benda ke-1. Baik, hasil percobaan dari kelompok 1 sudah bagus. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu, sudah cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu rasa kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.